2021 bulan Maret lulus kuliah dan baru dapat kerja bulan Oktober. Selama beberapa bulan gue sempat nganggur, padahal pas waktu semester akhir tahun 2019 gue udah sempet nyari kerja tuh selama 1 tahun. Tapi guys, annyeong hasimnika, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue Agista. Yaho. Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum. Nah, di vlog gue kali ini gue pengen bahas kalian, gue pengen sharing tentang suatu pengalaman yang udah pernah gue rasain. Pengalaman. Nah, gue pengen berbagi informasi, pengen sharing ke kalian gimana sih cara dan proses nyari kerja di Jepang untuk lulusan S1, khususnya untuk teman-teman yang kuliah di Jepang nih, yang sedang kuliah dan sedang semester akhir, sedang nyari-nyari kerja juga. Nah, gue pengen berbagi pengalaman ke kalian, pengen berbagi informasi, sharing. Semoga ini bisa bermanfaat dan berfaedah untuk teman-teman. So, untuk teman-teman yang baru nonton vlognya Agista Hime, sengaja atau nggak sengaja udah ngeklik nih, tetap keep stay on di channelnya Agista Hime, jangan kemana-mana. Nah, pas pada semester akhir, gue berusaha untuk fokus tuh nyari kerja. Itu susah banget karena shock banget, gue sempat shock karena kita harus nyari kerja sendiri. Ya pernah sih ada dibimbing gitu sama dosen, cara nyari kerjanya kayak gini, tapi kita yang harus bergerak sendiri gitu loh, mulai dari nyari perusahaan, mulai dari email sampai interview, semua prosesnya itu sendiri. Nah, tahap pertama yang harus dilakukan itu adalah, pertama, kalian bisa download aplikasi yang namanya Mynabi, Rikunabi, atau Halowork. Nah, sebenarnya untuk orang asing itu lowongan kerjanya itu terbatas sih. Dari beberapa pengalaman, hampir 1 tahun itu, 1 tahun lebih kali ya gue nyari kerja, itu gue selalu bareng sama orang-orang Jepang. Jadi pas pada saat gue ngelamar kerja, pertama gue nulis lamaran, nyari informasi lowongan di Mynabi, Rikunabi tuh pertama-tama tuh pas pada saat gue nyari kerjaan. Nah, gue cari informasi di Rikunabi, Mynabi, dan gue dari situ kalau misalkan ada henji, ada jawaban, nah mulai gue ngirim email, ngirim surat lamaran. Kalau nggak bisa via pos atau via email, tergantung perusahaannya nyuruhnya kayak gimana. Atau bisa juga tahap yang kedua, kalian bisa datang ke job fair. Nah, kalau kalian mau datang ke job fair itu pasti dari 100% itu 90%-nya itu pasti orang Jepang semua, guys. Nah, kalau kalian mau ke job fair pun jangan ke job fair yang untuk orang-orang Jepang lowongan kerjanya, tapi kalian datang ke job fair yang khusus untuk lowongan kerja untuk orang asing. Dan kebanyakan itu sih di Tokyo. Itu banyak banget job fair untuk kayak Kokujing. Nah, pertama itu tahap yang kedua. Nah, kalau misalkan udah ngirim lamaran, kita datang ke job fair, pokoknya udah ada feedback dari perusahaan itu, oke, kita nulis lamaran kerja, baru kita kirim. Nah, setelah kita kirim, itu ada yang namanya tes, guys. Nah, gue menghindari SPI. Apa itu SPI? SPI itu membuat muak sebenarnya, karena wow, matematika. Gue paling enggak banget sama matematika. Itu matematikanya yang gila banget sih, susah banget. Gue selalu gagal kalau ada itu tes SPI, guys. Makanya untuk teman-teman, kalau kalian ngelamar kerja, itu kan biasanya di Mynabi sama di Rikunabi itu pasti ada apa namanya syarat-syaratnya, apa prosesnya gitu kan. Jangan ngelamar kerja ke perusahaan yang ada tes SPI-nya kalau misalkan kalian merasa nggak mampu di bidang matematika. Jadi pokoknya proses nyari kerjanya itu, satu perusahaan nih itu bisa memakan waktu 1-2 bulan untuk bisa terima kerjanya, kalau misalkan dari semua proses itu kita lulus ya. Nah, dari mulai tadi kita datang ke job fair, terus nunggu seminggu 2 minggu baru kita dapat email lagi, baru kita datang untuk
ikut tes, dan setelah itu nunggu 2 minggu lagi. Kalau misalkan kita lolos, baru kita bisa masuk ke tahap interview. Nah, setelah tahap interview nih, itu udah beres nih, misalkan diterima, itu masih ada tahap interview lagi guys. Karena interview yang pertama itu interview apa sih namanya, manajer, paling manajer yang menginterview kita. Nah, untuk yang interview kedua itu si bosnya yang menginterview kita guys. Nah, dari step by step itu, dari semuanya, kalau misalkan kalian lolos, baru bisa keterima kerja. Untuk teman-teman, kalian jangan cari informasi atau kalian jangan ngirim lamaran ke perusahaan yang saingannya itu orang Jepang. Kalian datang ke perusahaan yang menerima kayak ke kucing, atau kalian datang ke perusahaan atau ke job fair yang khusus untuk kayak ke kucing. Nah, karena dari situ kita bisa dapat kesempatan untuk bisa diterima kerja guys. Karena kalau misalkan kita ngelamar kerja bareng orang Jepang, itu susah banget sih, karena standar kita tuh harus sama kayak orang Jepang, harus disamain gitu. Mulai dari tes, interview itu nggak dibedain sama gitu. Makanya ini buat cepet dapat kerjanya itu mungkin susah, dan pasti ada beberapa problem. Apalagi kita orang asing, itu nggak semudah itu mendapatkan pekerjaan di Jepang. Dan yang bikin paling gue kesal banget itu, kebanyakan lowongannya itu ya apa ya, terkadang apa yang kita pengen itu nggak bisa terwujud. Ya memang sih nggak semua apa yang kita pengen itu bisa terwujud guys. Jadi untuk teman-teman yang sedang cari kerja di Jepang, yang lagi sedang kuliah semester akhir, coba kalian ngelamar ke suatu perusahaan yang membutuhkan orang asing. Pertama, ya meskipun gak sesuai dengan keinginan kalian, tapi hal yang terpenting itu adalah harus sesuai dengan bidang kalian. Karena pas pada saat pengajuan visa itu bisa problem, bisa kemungkinan visa kalian tuh nggak turun. Jadi kalau mau nyari kerja itu ya harus hati-hati. Pertama harus sesuai dengan bidang kita. Jurusan apa yang kita ambil di kampus itu harus sesuai pertama. Dan yang kedua, kalau bisa itu ada hubungannya dengan negara kita. Oke guys, semoga untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan saat ini, semoga cepat dapat kerja dan keep fighting, jangan nyerah. Pasti kalian bisa dapat kerja kalau misalkan kalian mencoba terus berusaha. Dan pokoknya jangan menyerah, tetap semangat. Kalau kalian punya pertanyaan bisa komen, dan kalau misalkan kalian suka sama vlog gue, kalian bisa like. Dan kalau memang kalian merasa vlog ini berfaedah, bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa di sharing juga boleh, di subscribe juga boleh banget. Okay guys, thank you for watching. See you the next vlog. Bye bye.